فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masih membicarakan terkait salat-salat sunnah, yaitu salat apa yang kita ambil pada pertemuan terakhir. Indaka Saqif. Salat qabliyah subuh. Dalilnya apa? Nah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dan 2 rakaat qabliyah subuh merupakan seutama salat rawatib yang memiliki kekhususan dibandingkan rawatib yang lain. Apa di antara kekhususannya? Indaka zikri. Memiliki keutamaan disebutkan oleh Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang lainnya arif. Nabi tidak pernah meninggalkannya baik ketika mukim maupun safar. Nah, beda dengan salat-salat rawatib yang lain. Nah, Nabi ketika safar tidak menunaikan salat rawatib kecuali 2 rakaat qabliyah subuh. Kekhususan yang lain, Abdurrahman kisaran. Disunahkan untuk meringankannya. Nah, pada asalnya salat-salat sunnah Nabi SAW memperpanjang. Akan tapi pada 2 rakaat qabliyah subuh sunnahnya untuk apa? Diringankan. Ya, tidak berlama-lama padanya. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-58. قال المؤلف وفقه الله تعالى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu atau setiap waktu antara 2 azan itu ada salat yang disunnahkan. Setiap waktu antara 2 azan itu ada salat yang disunnahkan. Ini maksud dari hadis baina kulli adzanaini shalah. Dan yang maksud 2 azan yaitu azan dan iqamah. Berarti mudahnya makna dari hadis ini akhwanillah yaitu pada setiap waktu antara azan dan iqamah itu disyariatkan untuk seorang menunaikan salat sunnah. Setiap waktu antara azan dan iqamah ada salat sunnah yang disyariatkan, dianjurkan untuk kita menunaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi kalimat ini, baina kulli adzanaini salah,
Nah, 3 kali diulang-ulang. Tsumma qala fi tsalitsah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pada kali yang ketiga, liman sya, bagi orang yang ingin, menunjukkan bahwasanya salat tersebut sifatnya mustahab, tidak wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kembalikan penunaian salat tersebut pada keinginan seseorang. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini akan menunjukkan bahwasanya salat-salat rawatib itu secara umum terbagi menjadi 2. Nah, rawatib yaitu istilah untuk salat-salat yang mengiringi salat wajib. Nah, salat-salat sunnah rawatib terbagi menjadi 2, muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah yang betul-betul ditekankan, jangan sampai seseorang meninggalkannya jika menginginkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utamanya yang kita ambil pada hadis yang lalu, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, dan keseluruhan rawatib yang muakkadah itu ada 12 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Ummu Habibah bahwa bagi siapa saja yang menjaga salat-salat tersebut, maka akan Allah Subhanahu wa taala bangunkan baginya rumah di surga. Man shalla 12 rak'ah fi yaumin wa laylah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa saja yang salat 12 rakaat di setiap hari dan malamnya, maksudnya apa? Dalam sehari semalam. Siapa saja yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam. Dalam riwayat yang lain diberi penjelasan min ghairi fardhah, selain salat yang fardu. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dibangunkan untuknya dengan sebab 12 rakaat yang dia tunaikan tersebut rumah di surga. Nah, dan tentang 12 rakaat tersebut telah datang penafsirannya dalam riwayat Tirmidzi, yaitu arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Berarti totalnya 12 rakaat. Ini salat-salat rawatib akhanifillah yang muakkadah, yang betul-betul ditekankan. Nah, ditekankan, dan hendaknya seorang betul-betul menjaga, jangan bermudah-mudahan dalam meninggalkannya kecuali ada uzur. Dan bahkan ketika seorang memiliki uzur, apakah itu keterlambatan bangun dari tidur atau kesibukan dengan suatu perkara, misalnya karena menjamu tamu, kemudian terluputkan dari menunaikan salat sunnah. Karena menjamu tamu juga perkara yang penting di dalam syariat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah meninggalkan rawatib dikarenakan kesibukan menjamu tamu. Kemudian beliau mengqadhanya. Ketinggalan rawatib ba'diyah zuhur karena menjamu tamu. Ya, karena ba'diyah zuhur di antara sunnah terkait masalah tamu yaitu untuk menyegerakan memberikan jamuan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kesibukan menjamu tamu, akhirnya terluputkan dari 2 rakaat ba'diyah zuhur dan beliau mengqadha setelah asar.
Maka ini juga sunnah yang hendaknya diperhatikan. Siapa saja yang terluputkan darinya salat-salat rawatib yang muakkadah untuk dia melakukan apa Zaid? Qadha. Ya, dia mengqadha, diqadha di waktu yang lain. Kalau dia bangunnya terlambat sehingga tidak menunaikan qabliyah subuh, maka diqadha nanti setelah masuk waktu duha. Baik. Kalau tidak menunaikan qabliyah zuhur, maka diqadha setelah salat zuhur. Dia qadha. Atau waktu di mana dia memiliki kelapangan. Misalnya sehabis makan siang, setelah itu dia mengqadha qabliyah zuhur yang tadi terluputkan, maka ini perkara yang diperbolehkan. Baik. Nah, selain hadis Ummu Habibah yang menerangkan tentang salat-salat rawatib yang muakkadah tadi, juga datang hadis yang umum yang menerangkan bahwasanya salat-salat rawatib itu bukan itu saja. Bukan 12 rakaat itu saja. Yaitu pada hadis Abdullah bin Mughaffal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di waktu antara setiap adzan dan iqamah itu ada salat sunnahnya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya salat-salat rawatib ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Baik. Berarti salat-salat yang rawatib ghairu muakkadah itu yang tidak disebutkan dalam hadis Ummi Habibah. Pada waktu sebelum penunaian salat wajib yang dinamakan dengan salat sunnah qabliyah. Yang muakkadah itu apa saja? Indah ya Ahmad. Yaitu qabliyah subuh 2 rakaat dan qabliyah zuhur 2 rakaat. Ditambah 2 rakaat lagi. Karena penunaian yang utama adalah apa? 4 rakaat dan ditunaikan 2. Datang riwayat yang padanya penggabungan 4. Maka tapi padanya kelemahan. Yaitu pada hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un qabla adh-dhuhri la yusallamu fihinna tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum duhur tidak ada salam di antara rakaat-rakaat tersebut. Berarti 4 rakaat langsung dengan 1 salam. Maka akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Tapi riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif karena berparas pada Ubaidah ibnu Mut'ib. Dia tidak bisa dijadikan hujjah. Dan didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Demikian pula Ibnu Jauzi. Jadi riwayat yang menyatakan 4 rakaat qabliyah zuhur ditunaikan secara langsung dengan keutamaan dibukakannya pintu-pintu langit, maka riwayatnya lemah. Maka yang utama kembali kepada keumuman penunaian salat-salat sunnah, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, ini yang muakkadah untuk ditunaikan sebelum salat fardu. Istilahnya apa tadi, Rangga? Salat rawatib apa? Qabliyah, ya kan? Yang muakkadah tadi, berarti yang tersisa berapa yang ghairu muakkadah? Minta Abdullah Samin. Berarti tersisa
Baik, yang tersisa berarti 3 salat, ya kan? Yaitu qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya. Baik. Itu juga disunnahkan, bukan berarti karena tidak tercakup dalam hadits Ummu Habibah kita tinggalkan terus-terusan. Tidak ada keutamaan mendapatkan rumah di surga. Nah, keutamaan salat rawatib bukan hanya itu toh. Jadi salat-salat sunnah, dan masing-masingnya punya keutamaan. Baik, telah kita lewati. Nah, bahwasanya salat secara umum afdalul a'mal. Maka, kapan saja seseorang memiliki waktu untuk menunaikan rawatib qabliyah pada semua salat-salat yang ada, maka tunaikan. Jangan hanya kemudian memilih yang muakkadah saja yang ditunjukkan dalam hadits Ummu Habibah. Baik. Kenapa? Karena Nabi SAW perintahkan di sini, dan cukup perintah ini menunjukkan keutamaan. Nabi katakan apa? Baina kulli adanaini shalah, baina kulli adanaini shalah, baina kulli adanaini shalah. Nah, adanya berita yang bersifat penganjuran, terkandung padanya perintah, karena diulang-ulang oleh Nabi SAW walaupun sifatnya sunnah. Ditambah lagi pada qabliyah maghrib ada perintah khusus, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib, diulang sampai 3 kali, kemudian Nabi mengatakan liman sya. Ini menunjukkan juga ada penekanan, walaupun tidak sekuat pada rawatib-rawatib yang muakkadah yang tercakup dalam hadis Ummu Habibah. Baik, maka ini diperhatikan. Jadi rawatib qabliyah pada setiap salat yang 5 waktu itu ada. Nah, walaupun ada yang muakkadah, yaitu untuk qabliyah subuh dan qabliyah zuhur, dan ghairu muakkadah untuk qabliyah asar, maghrib, dan isya. Tapi hendaknya seorang memiliki bagian dan bersemangat untuk menunaikannya, karena padanya terkumpul banyak hal. Seorang bisa mengumpulkan doa di situ. Doa ketika sujud terkumpul keutamaan yang banyak. Sujud posisi paling utama untuk berdoa. Kemudian waktu antara adzan dan iqamah, waktu mustajabah untuk berdoa. Nah, kemudian terkait qabliyah asar, datang riwayat akhwan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu', rahimallahu mar'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Kata hadis ini padanya illah. Nah, hadisnya mu'al, ada penyakit atau cacat tersembunyi pada hadis tersebut, sehingga kita tidak bisa menjadikannya sebagai hujjah. Berarti untuk qabliyah asar kembali kepada keumuman hadis tadi, yaitu apa? 2 rakaat qabliyah asar. Baik. Dan di sana ada hadis terkait salat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Di antara pengiring salat fardu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah 2 rakaat qabliyah subuh dan 2 rakaat setelah asar. Hal ini dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini ba'dal 'asri 'indi qattu." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di sisiku sama sekali.
Jadi tidak pernah ketika berada di tempat Aisyah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Dalam hadits yang lain lebih tegas lagi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari hadisnya berarti sahih. Kata Ummul Mukminin Aisyah, "Rak'atani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhuma sirran wala alaniyah." 2 rakaat yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, baik ketika salat sir yaitu di rumahnya tidak dilihat orang, ataupun alaniyah secara terang-terangan yang dilihat oleh orang lain. Yaitu rak'atani qabla salati subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Maka ini jelas, dan ini sangat ditekankan, ya tidak? Kemudian wa rak'atani ba'dal asri, dan 2 rakaat setelah asar. Nah, ini yang timbul iskal. Baik, timbul kerancuan pada kita, akhwan. Nabi SAW senantiasa menjaga 2 rakaat setelah asar. Padahal setelah asar itu Nabi SAW sendiri telah melarang umatnya untuk menunaikan salat sunnah. Baik, termasuk di antara waktu yang dilarang untuk menunaikan salat sunnah adalah setelah asar. Baik, makanya tentang 2 rakaat setelah asar ini dikatakan oleh para ulama untuk mensinkronkan hadis-hadis yang ada bahwasanya itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari perkataan para ulama tentang hadis tersebut. Nah, dan dalam sebagian riwayat dijelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan 2 rakaat setelah asar padahal beliau melarangnya. Karena asal muasal 2 rakaat setelah asar ini adalah qadha beliau, ya Pak. Beliau mengqadha salat rawatib yang beliau tinggalkan. Sebagaimana dikisahkan di awal tadi, Nabi pernah meninggalkan ba'diyah zuhur karena kesibukan menjamu tamu. Maka kemudian beliau mengqadha setelah asar. Nah, dan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza yusalli salatan athbataha, adalah dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah melakukan suatu salat maka beliau tetapkan, tidak ditinggalkan lagi. Maka semenjak itulah Nabi terus-menerus menjaga 2 rakaat setelah asar. Nah, maka kita jawab 2 rakaat setelah asar ini kekhususan beliau alaihi salatu wassalam. Di antara yang menguatkan ini kekhususan beliau tidak pernah memerintahkan kepada umat, tidak menganjurkannya kepada istri-istrinya. Nah, tapi bahkan yang jelas dari beliau melarang untuk menunaikan salat sunnah setelah asar. Tidak ada salat sunnah setelah salat asar. Juga yang lainnya menguatkan beliau menunaikan 2 rakaat setelah asar ini di rumah. Taib tidak diketahui beliau menunaikannya di masjid karena khawatir akan memperberat umat. Karena umat ketika melihat secara jelas, secara umum, karena tadi Nabi memperlihatkan cuma di keluarganya. Nah, di keluarganya, tidak memperlihatkannya ketika di masjid. Karena umat kalau melihatnya mereka akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini tentang 2 rakaat setelah asar, itu kekhususan beliau alaihi salatu wassalam. Dan iskal yang lain terkait salat rawatib, yaitu tentang rawatib zuhur. Untuk salat rawatib berkaitan salat zuhur, memang kita dapati beberapa hadis. Sehingga kalau kita bisa simpulkan tentang sunnah zuhur, ya salat-salat rawatib zuhur itu ada 3 macam. Seseorang bisa memilihnya. Baik, dan masing-masing tentunya keutamaan sendiri-sendiri.
Yang pertama, kaifiyahnya apa? Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini paling ringannya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan ini ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Umar. Cara yang kedua yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini yang ditunjukkan oleh hadis siapa? Ummu Habibah, dengan keutamaan khusus yaitu yang menjaganya bersama dengan salat-salat rawatib yang lain. Keutamanya apa Zikri? Akan dibangunkan rumah di surga. Baik. Kemudian yang ketiga ini yang paling utamanya. Yang paling utamanya yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ini paling banyak, ya kan? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Nah, ini selain tentunya ketika dia menjaga akan mendapatkan keutamaan pada hadis Ummu Habibah, juga ada tambahan keutamaan pada hadis Ummu Habibah yang lain, akhwan, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, yang berdasarkan jalan-jalan yang banyak hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan, man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Siapa saja yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia dari api neraka. Jadi ada 3 pilihan. 2 rakaat, 2 rakaat, atau 4 rakaat, 2 rakaat, ya kan? Kemudian 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Ini yang paling banyaknya. Dan boleh memilih masing-masingnya seseorang ketika menunaikan, sudah dikatakan menunaikan salat rawatib zuhur. Cuman usahakan akhwan tidak kurang dari yang disebutkan dalam hadis Ummu Habibah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kalau dia baru menunaikan 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian sudah terburu iqamah, maka ahsan untuk dia tambahkan nanti di qadha setelah menunaikan ba'diyah zuhur, atau di waktu setelahnya, kapan dia memiliki kelonggaran pada waktu-waktu antara salat zuhur dan salat asar. Baik. Barakallahu fikum. Ini tentang salat-salat rawatib yang senantiasa terulang mengiringi salat-salat fardu. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Terkait ba'diyah salat Jumat, akhwan, telah datang riwayat dari Abi Hurairah, demikian pula dari Abdullah bin Umar. Satunya mengatakan bahwasanya ba'diyah Jumat itu 2 rakaat. Kemudian pada hadis yang kedua menyatakan bahwasanya ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Di sini para ulama rahimahumullahu taala silang pendapat tentang bagaimana mensinkronkannya, karena kedua-duanya sahih. Kedua-duanya sahih. Sebagian fuqaha mengatakan 4 rakaat itu kalau dilakukan di masjid, kemudian 2 rakaat kalau dilakukan di rumah. Cuman untuk membedakan ini, kita tidak memiliki dalil bahwasanya Nabi menyengaja kalau di masjid 4 rakaat, sedangkan kalau di rumah cuma 2 rakaat. Ini kita tidak memiliki dalil, karena pada riwayat-riwayat itu secara tegas menunjukkan pembeda rumah dan masjid. Lalu bagaimana kita menggabungkan 2 riwayat tadi? Maka penggabungan yang paling mudah dan ini yang kuat,
yaitu bahwasanya memang itu dua-duanya sunnah. Seorang bisa memilih, terkadang menunaikan 2 rakaat setelah Jumat, terkadang dia menunaikan 4 rakaat setelah Jumat. Jadi kedua-duanya bisa dipilih. Lalu bagaimana yang utama? Tentunya semakin banyak rakaat yang dia tunaikan semakin utama. Nah, kenapa? Karena masuk dalam keumuman apa? Iksar sujud, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala.